Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan penciptaan Nabi Adam kepada para malaikat karena keistimewaan yang akan dimiliki oleh manusia. Seakan Allah memberitahukan suatu hal yang besar yang akan dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat menjawab, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat anarki, kerusakan, dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Para malaikat bertanya kepada Allah. Pertanyaan ini diajukan oleh para malaikat untuk mencari tahu dan meminta penjelasan agar dapat dijadikan hikmah oleh mereka. Bukan sebagai bentuk protes atau mereka dengki terhadap manusia ataupun merendahkan mereka. Dalam kitab Qasasul Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh permukaan bumi. Hal tersebut disandarkan pada riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Sahih Al-Jami'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah dari semua jenis tanah. Kemudian keturunannya datang beragam sesuai dengan unsur tanahnya. Ada di antara mereka yang berkulit merah, putih, hitam, dan antara warna-warna itu. Ada yang lembut dan ada yang kasar. Ada yang buruk dan ada yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar merangkai makhluk yang bernama Adam, seperti firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami membentuk manusia dalam bentuk yang paling indah, yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dalam bentuk yang seindah-indahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk Nabi Adam sedemikian rupa di surga, Allah berfirman, maka biarkan Adam itu mengeras dulu. Sampai kemudian iblis datang mengintip-ngintip. Maka kemudian iblis pun mendekati patung Nabi Adam yang sudah mengeras itu. Maka ia pun masuk ke lubang mulutnya dan keluar dari lubang duburnya. Ketika iblis melihat bahwa Adam itu berongga, maka dia pun mengatakan, ya Allah, jika engkau kuasakan makhluk ini kepadaku, maka aku akan menghancurkannya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Allah membentuk tubuh Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya di surga sesuai dengan kehendaknya. Ada yang mengatakan dibiarkan selama 40 hari. Tak lama kemudian, iblis datang mengitari tubuh Adam sambil mengamati. Setelah mengetahui bahwasanya tubuh Adam itu mempunyai rongga, maka iblis pun mengerti bahwa Adam diciptakan dalam kondisi yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketika Allah memberitahukan kepada malaikat
bahwa Allah akan menciptakan seorang makhluk untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pimpinan di muka bumi, para malaikat bertanya, "Mengapa engkau menciptakan makhluk di muka bumi yang pada akhirnya mereka akan berbuat kerusakan?" Dari mana mereka tahu kalau manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi? Imam Qatadah dan Imam Ibnu Katsir mengatakan, para malaikat itu tahu bahwa hal itu akan terjadi karena mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh makhluk yang tinggal di muka bumi sebelum Nabi Adam. Dalam Al-Quran belum ditemukan ayat yang secara khusus yang mengatakan bahwa Nabi Adam sebagai makhluk pertama yang menempati bumi. Lantas, siapa makhluk yang menempati bumi sebelum Nabi Adam? Ikhwatal iman rahimakumullah. Kajian para ulama salaf telah membahas tentang hal ini. Sebelum Nabi Adam memang sudah ada makhluk-makhluk lain. Namun pada akhirnya Nabi Adamlah yang terpilih sebagai pemimpin di muka bumi. Dalam beberapa kitab karya ulama terdahulu, terdapat keterangan mengenai makhluk sebelum Nabi Adam. Hal ini salah satunya dikemukakan oleh ulama tafsir dari Suriah yang dikenal dengan Imam Ibnu Katsir. Dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan dan mengutip dari pendapat mayoritas para ulama tafsir. Mayoritas ulama tafsir berkata, bangsa jin diciptakan sebelum Adam, dan sebelum mereka ada makhluk di muka bumi yang bernama Al-Hin dan Al-Bin. Kemudian Allah memerintahkan bangsa jin untuk membinasakan mereka. Kemudian bangsa jinlah yang menghuni bumi. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, bangsa jin telah menghuni bumi. Dan makhluk sebelum jin ada yang lebih dulu tinggal di bumi. Mereka bernama Al-Hin dan Al-Bin. Postur penciptaan Al-Hin dan Al-Bin itu antara bangsa manusia dan jin. Namun akhirnya Allah memerintahkan bangsa jin untuk memusnahkan mereka karena kelakuan mereka yang penuh kerusakan dan pertumpahan darah. Tidak hanya Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Ashur juga membahas hal tersebut dalam bukunya yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan bahwa bumi ini sudah dihuni sebelum Adam tercipta, dan penduduk bumi sebelum Adam bernama Al-Hin dan Al-Bin. Namun ada pula yang mengatakan mereka bernama At-Tim dan Ar-Rim. Berikut pernyataan Ibnu Ashur. Dan ada kalanya yang dikehendaki dalam ayat. Arti kata khalifah itu adalah makna yang hakiki, bahwa bumi sudah dihuni dari dahulu kala dengan sebuah golongan dari beberapa makhluk yang mereka diberi nama Al-Hin dan Al-Bin. Dan ada yang mengatakan nama mereka adalah At-Tim dan Ar-Rim. Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam kitab tafsirnya Al-Manar Juz 1 halaman 215, beliau mengatakan bahwa Al-Hin dan Al-Bin sudah berdomisili di muka bumi sebelum Adam tercipta. Namun akhirnya mereka binasa dan Allah lah yang memusnahkan mereka, digantikan dengan makhluk yang telah lolos seleksi untuk menjadi pemimpin di muka bumi, yang dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk itu bernama Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.